Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Faslun, inilah satu pasal hukum fikih. Asbabut tayammumi, bermula sabab-sababnya bertayamum. Bermula sabab-sababnya bertayamum salah satu, ada 3 perkara, yaitulah faqdul ma'i. Pertama, tidak diketemukannya air. Faqdul ma'i, tidak ditemukannya air. Jamaah sekalian, malam ini adalah kita mendengar penjelasan mengenai sabab-sabab seseorang diperbolehkan bersuci dengan menggunakan tanah yang berdebu alias tayammum. Penyebab seseorang diperbolehkan melakukan atau bersuci dengan tayammum dengan menggunakan tanah yang berdebu adalah pertama, yaitu ada 3 alasannya, 3 sababnya. Yang pertama adalah faqdul ma', yaitu sebab ketiadaannya air. Maka orang yang baik tinggal di rumah atau dalam perjalanan, boleh dia melakukan tayamum andai kata tidak ada air, tidak ditemukannya air. Di rumah kita cari air nggak ada, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, dalam perjalanan, semisal di perjalanan kita tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Namun diperbolehkannya tayamum saat berpergian atau dalam perjalanan adalah harus memenuhi 4 keadaan. Ya, ada 4 keadaan bagi orang yang bertayamum di perjalanan. Yang pertama adalah ayatayaqqana adamal ma'i haulahu. Dia punya keyakinan besar bahwa di sekelilingnya enggak ada air. Jadi dia enggak yakin bahwa di sini mah enggak ada air. Karena dia berada di satu tempat yang disebut ba'du romalil bawadi. Di sekelilingnya padang pasir. Al-bawadi namanya badiyah, padang. Ar-romal artinya pasir. Kalau dikumpulin jadi padang pasir. Kalau di padang pasir kagak ketemu air, pasir di mana-mana. Maka bagi dia boleh bertayamum dan tidak perlu lagi untuk mencari-cari, karena taksilul hasil yang terjadi akan timbul abasun. Ya, abasun itu adalah akan timbul cuma-cuma, percuma, ya, sia-sia orang nyari air di padang itu boleh menggunakan tayam atau melakukan tayamum. Yang kedua, bagi yang dalam perjalanan boleh tayamum, yaitulah syarat tayamumnya apabila dia yakin atau apabila dia bisa melewati tempat yang di situ akan adanya air, ya, maka dia harus jalan dulu. Nah, kalau dia berkeyakinan akan melintasi tempat yang ada airnya, maka dia harus jalan dulu. Qoriban au ba'idan, baik jarak dekat maupun jarak jauh, dia bisa menemukan air, maka dia harus cari dulu itu. Harus cari. Maka disarankan nyarinya itu sebelum masuk waktu. Jadi nyarinya mah sebelum masuk waktu. Kalau nyari setelah masuk waktu, ya,
Kalau nyari setelah masuk waktu itu udah pasti nggak ada. Tapi kalau sebelum waktu ada kemungkinan ada. Ya, jadi nyarinya sebelum masuk waktu. Wajib tuh dia lirik kanan kiri depan belakang, utara, selatan, barat, dan jangan cuma di barat doang dia cari, enggak, nyari juga ke utara, ke selatan, barat, dan timur, keliling tuh nyarinya, jangan cuma satu jurusan. Kalau satu jurusan doang nggak boleh tayang, tapi harus keliling 4 jurusan. Kalau udah 4 jurusan nggak ketemu baru boleh tayang. Jangan masih bisa nyari, ada kemungkinan ada melewati air, dia putuskan untuk tayamum saja. Nah, ini tidak sah. Jadi yang kedua, dia harus melewati jalan dulu apabila dia berkeyakinan ada ketemu air. Ya, kemudian yang ketiga adalah diperbolehkan dia melakukan tayamum, ya. Ya itulah syaratnya apabila dia ya yakin adanya air, ya, dengan cara berjalan, ya, melewati petunjuk, seperti halnya ada petunjuk yang mencari kayu, mencari rumput, penggembala hewan. Kalau dia melewati, ya, dia lihat ada jejak-jejak pencari kayu, jejak-jejak pencari rumput, jejak-jejak penggembala, maka dia masih wajib mencari. Kalau dia ketemukan, nah ini ada jalan orang lewat nyari kayu, ya kan? Suka di perjalanan di hutan itu kan suka kelihatan, ya, ada jalan orang yang biasa nih, orang nyari kayu, orang nyari rumput, atau orang penggembala, maka dia wajib melintasi dulu, ya, jalan itu. Kalau sudah tidak diketemukan baru boleh tayamum. Atau tayamum dalam keadaan harga air lagi tinggi, ya, namanya air yang harganya melebihi samanul misli. Samanul misli itu harga standar. Ada air tapi mahal, ya, ada air tapi mahal. Berapa harganya? Harganya 3 kali lipat. Nah, itu nggak boleh pakai tayamum. Pokoknya ada sih ada, tapi harganya melebihi samanul misli. Samanul misli itu harga standar. Biasanya harga sebotol berapa? Aqua tuh yang 450 ke 500 tuh mili, harganya berapa? Pokoknya 3.000, jadi 3 kali lipat. Nah, itu jangan dibeli. Kita pakai tayamum karena harganya mahal. Yang keempat adalah alasan orang boleh bertayamum saat menempuh perjalanan apabila diketemukan air tapi ngantri, namanya zuhmatul musafirin. Jadi yang ngantri dari orang-orang yang jalan dalam perjalanan itu sampai sesek-sesekan, jubel-jubelan. Ada satu air cuma satu pancuran doang, yang ngantri penuh banget. Satu sumber doang, maka boleh untuk tayamum karena tempatnya sempit atau tempatnya sesak, antrian panjang. Antrian panjang, orang mau wudhu doang panjang. Ini gimana nih? Ya, umpamanya kejadian begitu di perjalanan, antrian panjang, maka boleh bagian perjalanan, tapi ya bagian di perjalanan untuk melakukan tayamum. Itulah sempurnanya atau lengkapnya orang boleh bertayamum karena al-faqdul ma'i, karena kosongnya air dengan syarat-syarat ketentuan berlaku tadi. Kemudian yang kedua, orang boleh tayamum, syarat kedua, ya, atau sebab kedua adalah wal maradu, dan sakit.
Karena sakit orang boleh beralih, bahkan wajib untuk melakukan tayamum. Maka ulama itu membagi tayamum bagi orang yang sakit ada 3 hukumnya. Yang pertama hukum wajib. Wajib seseorang bertayamum, jangan wudu kalau dia sakit, yang mana sakitnya itu fautul maut, sampai meregang nyawa. Kalau dia sampai pakai air mati, sakit apaan ya? Umpamanya begitu dia wudu, lepok-lepok mati. Jadi wudunya bisa menyebabkan fautul maut, hilangnya kematian, sampai menghilangkan kematian, atau halakul udwun, sampai lumpuhnya atau sampai rusaknya fungsi tubuh. Jadi kalau dia tayamum, tangannya ini dipakai tayamum, kena air langsung lumpuh misalkan. Umpamanya, tahu sakit apa itu? Sakit sampai begitunya. Umpamanya ada aja kejadian, ditanya, Ustaz, saya hukum tayamumnya gimana? Coba lihat dulu, karena hukum tayamum ada 3. Pertama wajib, kedua jaiz, boleh, yang ketiga hukumnya haram. Itu tayamum. Jadi tidak semua tayamum wajib, tidak semua tayamum boleh. Bahkan tayamum ada yang haram. Yang wajib kalau sampai tayamum rusak fungsi badan. Umpamanya tangannya sampai kena air, kata dokter, Bapak jangan kena air dulu tangan. Kalau kena tangan kena air langsung lumpuh umpamanya. Maka wajib pakai debu atau pakai tanah yang tayamum ya. Atau sekalinya kena air mati, sakit serem umpamanya gitu. Ya kan bisa aja terjadi. Anda wajib tayamum, kata dokter, Pak nggak boleh sama sekali kena air. Emang apa Pak? Kalau kena air, sekalinya kena air, maka ini penyakit bisa bikin Bapak mati. Bahaya juga ini. Ya udah, nggak kena, wajib. Berdasarkan rujukan dari dokter yang profesional atau dokter spesialis, bukan dokter recek-recek. Kalau dokter yang maaf kalau nembus resepnya 50.000 mah ya belum. Pak jangan dulu Pak, mampus Bapak. Obatnya 50.000, nggak salah. Jadi dokter spesial betul-betul kapabel, betul-betul memenuhi syarat. Al-adalah, dalam itu disebut adalah, memang kapabel, memang haknya bidangnya. Ya, nah ada rujukan dokter. Baru kita wajib tayamum, seseorang itu wajib tayamum. Nah kemudian ada yang hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Dimana kalau dia bertayamum bikin penyakitnya jadi lama berobatnya, sembuhnya rada lama, itu diboleh milih untuk tayamum atau wudhu. Kadang-kadang kan gue mah kalau pakai tayamum rasanya risik banget, mau wudhu aja dah, tapi sembuhnya lama. Ibaratnya kayak penyakit koreng, kan koreng kalau kena air jadi lama tuh ya, biarin dah lama, yang penting gua wudhu aja dah, pokoknya gitu tuh. Itu hukumnya jaiz, belum wajib. Belum Pak? Umpamanya Bapak wajib tayamum, enggak. Harus sekedar penyakit yang menyebabkan kena air lama sembuh. Bukan tayamum, wudhu masih boleh. Yang terakhir hukumnya haram, yaitu penyakitnya batuk, tayamum. Batuk tayamum gimana? Ada penyakitnya apa Pak? Batuk ini, apalagi bongek, tayamum aja dah, nggak nyambung. Nggak ya? Kalau tipes kan gitu ya. Kalau tipes kan emang gitu Pak. Gejala tipes atau tipes yang sudah hepatitis ya, yang masuk tipes gitu. Terus kena air gitu. Kena air kan luar biasa kalau tipes gigil Pak, tubuh wudhu. Dan ini
masih masuk kategori jawaz, masih masuk kategori boleh juga wudu, nggak wajib tayamum. Kalau kuat wudu masih boleh, nggak dosa nggak. Yang dosa itu sakit gigi tayamum, belek tayamum, ini kagak nyambung kan? Itu yang kagak boleh. Sakit ringan terus tayamum. Ya, kalau masih bisa turun wudu ke kamar mandi, itu dirawat nih, itu apa namanya? Umpamanya diinfus ya, masih bisa ke kamar mandi, haram kata tayamum, masih bisa jalan. Ya, haram jalan tuh teng-teng wudu. Kalau penyakit yang seperti itu masih belum boleh masih belum boleh tayamum. Jadi ada kelasnya juga tuh masalah sakit di tayamum. Tidak semua orang sakit di tayamum nih. Tapi ada kalanya berbentuk wajib, ada berbentuk jaiz, ada berbentuk haram. Kalau penyakit ringan di tayamum malah jadi haram. Wal ikhtiyaj, yang berikutnya adalah wal ihtiyaju ilaihi li aqsi hayawanin muhtaram. Dan yang terakhir adalah sebab tayamum disebabkan ada kebutuhan lain ya pada air, yaitu li aqsi hayawanin muhtaramin, karena untuk diberikan minum pada hewan yang mulia. Jadi kalau hewan itu mulia, dia kehausan, kalau nggak kena air mati. Kucing mulia, burung mulia. Burung mulia nggak? Apalagi burung murai, mulia banget. Burung apa? Murai batu. Itu muliaan lagi. Kata bapak-bapak yang kopi, muliaan dia membini saya, masya Allah. Ya, itu makhluk yang mulia. Dalam Islam itu ada beberapa hewan yang ya disebut mulia, ada yang tidak mulia. Jadi kalau yang tidak mulia itu ada kata dia kehausan, airnya pakai wudhu aja, biarin dia mati sekalian. Ya benar. Itu namanya ghairu muhtaram. Ini Islam. Jadi dalam Islam itu kacamata Islam ada hewan yang mulia, ada hewan yang tidak mulia. Kalau hewan yang mulia kehausan, wudhu kita haram kita pakai, maka air itu buat minumin hewan yang kehausan selagi hewannya mulia. Lalu apa saja hewan yang tidak mulia? Yaitu yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang kagak sembahyang. Orang yang kayak sembahyang kehausan, biarin aja. Lagi nonton konser, air, maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak, biar dia mati. Karena tarikus sholat, meninggalkan sholat lantaran apa? Tapi lantaran juhudun, karena dia menentang. Buat apaan sembahyang? Agak ada gunanya. Kalau ada orang pernah ngomong begitu, buat apaan sembahyang? Ayah kagak sembahyang sama aja. Waduh, itu namanya juhud Pak, jahidun. Orang yang menentang sholat. Kalau sekedar lu sembahyang yuk, lu duluan dan gue nyusul. Lu duluan ntar gua. Biasanya kan kalau nyusul mah depanan ya Pak. Kita kagak datang. Ini namanya kusala, sekedar males. Tapi dia masih mengaku bahwa orang sholat pasti benar. Sholat bikin datang rezeki. Orang sholat hidupnya benar, hidupnya senang. Tapi dia nggak mau sholat, belum mau sholat, itu namanya malas. Tapi kalau sampai mulutnya ngomong, buat apa sembahyang? Sembahyang sama aja. Kalau dia kehausan jangan tolongin Pak. Kalau ada kucing haus, terus ada dia yang haus, yang dikasih minum kan? Saya bukan ngajarin ya, mengajinya begini, bukan. Dalam Islam ghairu muhtaram termasuk tarikus sholat, yaitu orang yang kagak sholat digolongkan hewan yang tidak dimuliakan. Kenapa manusia disebut hewan? Karena ilmu mantek menyatakan al-insan hayawanun natik. Jadi manusia disebut sebenarnya hewan, sama hewan juga.
Tapi natikun, hewan yang bisa berbicara. Satu-satunya hewan yang bisa berbicara manusia. Tapi burung beo berbicara juga Ustaz. Cuman bicaranya perlu dilatih. Kalau manusia menjebrot, udah udah ngomong ya. Tergedean dikit ngomong, udah. Tapi burung beo mah kan kudu lidahnya digesek dulu pakai emas, bener ya Pak? Katanya begitu. Manusia kan kalau pengen ngomong nggak perlu digesek pakai emas. Ada yang digesek pakai emas. Karena naluri manusia dari awal emang dia mah tukang ngomong, bisa ngomong. Nah hewan juga Pak, kita ini disebut hewan juga. Cuma natikun yang pandai berbicara, ainatikun akilun yang punya akal. Akalnya kepake namanya manusia. Kalau hewan ada akalnya, cuman kagak dipakai sama dia. Dia kagak tahu cara pakai akal. Akalnya ada, cuman kagak kepak. Kalau manusia makhluk yang berakal. Jadi hewan juga. Makanya tarikus sholat, orang yang kagak sholat digolongi hewan yang tidak dimuliakan. Ya, yang kedua adalah wazanil muhson, orang yang berzina dalam kondisi ikatan suami istri. Jadi suami istri sah, terus istrinya selingkuh atau lakinya serong, itu namanya zanil muhson. Hukumnya nggak nanggung-nanggung, hukumnya diranjam, dipendem, dilempari batu muktada sedang sampai mati. Nah itu kalau dia kehausan jangan kasih air. Ya jangan kasih air. Ini mah kadang-kadang diajak ngopi. Ngopi bareng orang yang selingkuh, ada nggak? Orang yang selingkuh diajak ngopi, rokok, kenyang, kasih roti. Aduh, kalau tahu dia memang azanil muhson, biarin dia kehausan. Ya, umpamanya dia haus, kita lagi perlu buat wudu, mendingan buat wudu, mangap berarti ya. Azanil muhson. Wal murtad, orang yang keluar dari ajaran Islam, keluar agama Islam, termasuk wairul muhtarab. Wal kafir halbi, ya kafir yang memerangi Islam, tidak berdamai, tidak bisa bertetangga, tidak bisa tinggal satu kampung. Ya, dia memerangi. Wal kilab al akur, anjing yang menggigit. Kalau ada anjing yang ngejar-ngejar orang mulu, biar dia kehausan. Wah, anjing galak banget, ya. Digigit mau apa? Mau nyerang atau mau gigit, itu namanya akur, kalbul akur. Ya, anjing gal, yang kita bilang anjing galak. Anjing yang galak, ya itu maksudnya mencengkeram, menyerang atau menggigit. Nah itu kalau dia kehausan, maka airnya lebih penting dipakai buat wudu. Dan yang terakhir adalah khinzir, yaitu babi. Kalau babi, semua jenis babi itu namanya ghairul muhtarab. Di Islam nggak dimuliakan itu babi. Ya, hewan yang tidak dimuliakan. Kalau dia kehausan sekalipun babi haus, ya lebih memilih untuk ya dijadikan air wudhu. Makanya dulu ada sejarah, ada riwayat, ada perempuan fajirah, perempuan yang banyak berbuat dosa, pelacur itu. Ada yang bilang pelacur, ada yang bilang fajirah. Wanita nakal itu saat pulang lagi dinas, di jalanan ketemu sama anjing aus. Terus sepatunya khuf namanya, sepatu, terus dia buat ciduk di sumur. Tuh anjing disuapin, anjingnya anjing kalem. Anjing apa? Bukan anjing ya galak, anjingnya kalem. Disuapin sama dia, meninggal dunia. Tidak lama itu perempuan, gugurlah dosa-dosanya sebab nolongin anjing yang kehaus. Anjingnya anjing apa? Anjing yang kalem. Anjing kalau anjing gitu-gitu, ya itu mampus, gitu ya. Nah, namanya akur, membahayakan itu anjing, bahaya. Ya, demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقوانا يا كريم اغفر لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك سلام اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسر المثاني أن تفتح لنا في كل خير وأن تتفضل علينا في كل خير وأن تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.